Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini saya Sanon Saskia Nisal sebagai reporter dari Final Project Best Learning kelas 9. Nah, di sini adalah hari di mana kelas 9 ini ujian nih guys. Ujian dari hasil-hasil project yang mereka bikin kemarin. 2 bulan loh udah mereka kerjain project-project yang dari masalah yang harus mereka cari sampai solusi yang harus mereka cari juga. Dan sekarang adalah hari dimana mereka tunjukin semuanya, tunjukin akar dari masalahnya sampai akar dari solusinya gitu. Nah, di sini di belakang kita ada talk show yang ngebahas seputar project-project yang terbaik nih guys. Di sini ada Kak Aldi dan Kak Syifa. Nah, dan mereka ini adalah salah dua siswa dan siswi yang terbaik untuk memfinalkan project mereka ini. Kalian mau tahu nggak acara-acara apa yang sekarang diselenggarain dari final project kelas 9 ini? Jadi ikutin terus ya. Saya sebagai Sana Saskia Nisa akan memandu acara untuk final project ini. Ikutin terus. He was exiled at the age of 24 because what? Because of his article titled If I Were a Dutchman. Bil Qur'anil Azim Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di samping kita ini ada siswa dengan hasil proyek terbaik di panel proyek ini, guys. Nah, boleh tahu nggak sih nama kelas sama kelompok apanya, Kak? Halo semua, nama saya Syifa Amalia Nur Aini dari kelas 9 Jalaluddin Al-Mahali dari kelompok Al-Khawarizmi. Nah, ini kan proyek yang kakak bikin ya. Bisa nggak sih jelasin secara singkat aja apa yang kakak bikin ini dengan pertama permasalahannya sampai solusinya ini? Oke, jadi saya memiliki kayak latar belakang permasalahannya awalnya dari anak-anak SMP di sekitar saya, anak kelas 9 SMP itu ada banyak yang belum menghafal perkalian atau bahkan ada yang belum menghafal perkalian gitu. Ini kan termasuk permasalahan yang sangat serius kan. Karena kan perkalian itu kita belajar saat di sekolah dasar, benar kan? Jadi di sini saya mencoba observasi terlebih dahulu kepada jenjang anak sekolah dasar terlebih dahulu. Jadi dari mereka tuh banyak yang menjawab mereka kurang minat terhadap matematika, apalagi perkalian, dan juga kurang paham dengan perkalian. Dan juga ketika saya menanyakan apakah kamu udah diajari perkalian gitu, katanya sudah tapi belum bisa mengerti perkalian. Perkalian ini kan suatu yang materi yang sangat penting ya kan, selain pertambahan dan pengurangan. Jadi saya membuat suatu produk alat yang mengajarkan perkalian secara nyata gitu. Jadi mereka diajarkan konsep perkalian sesuai dengan perkalian tersebut. Perkalian itu kan penjumlahan yang diulang-ulang. Jadi saya buat alat seperti ini, jadi penjumlahan yang diulang-ulang seperti itu. Jadi semisal kita uji coba dari yang sedikit kecil dulu. Mau berapa? Ya. Coba 2 kali 4. 2 dikali 4. Kalau 2 dikali 4, berarti 2-nya ada 4 kali, betul kan? Berarti di sini saya punya sedotan. Berarti sedotannya ini ada 2, tapi dimasukin ke dalam 4 cup. Jadi 2 adanya 4 kali. Jadi 2 dikali 4 begitu. Jadi saya taruh 2 ini ke 4 cup tersebut. Jadi sama aja dengan 2 dikali, jadi 4 kali kan? Dan kita tinggal hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 2 dikali 4 sama dengan 8 begitu. Bagus banget ya dan hebat banget hasil dari ide Kak Syifa ini ya. Nah, boleh tahu nggak sih apa motivasi buat nyelesain ini gitu kan? Kan ini cukup rumit juga ya permasalahan yang ada di lingkungan kita ini, SMP yang belum hafal perkalian, dan gimana niatnya buat nyelesain proyek ini? Motivasinya ya karena latar belakang permasalahan tersebut, kan matematika itu hal yang tidak luput dari kehidupan kita, ada apalagi perkalian. Kalau misalnya di masa depan nanti pasti bakalan terpakai. Kalau misalnya di dasarnya saja belum bisa mengerti gitu, apalagi anak sekolah dasar mungkin akan susah di jenjang selanjutnya. Jadi saya membuat alat seperti ini. Dan juga saya melakukan aksi sedikit untuk menguji coba alat seperti ini. Jadi alat seperti ini termasuk dengan belajar menyenangkan. Jadi saya buat semenarik mungkin agar menambah motivasi anak-anak untuk terus belajar perkalian menggunakan alat peraga saya. Wow! Terima kasih ya Kak. Ya, sama-sama. Pesan dan saran buat PBL selanjutnya apa nih? Untuk adik kelas saya? Iya, buat adik-adik kelas yang nanti kelas 9 ada PBL ini juga nih ya. Nah, kesan sama sarannya apa nih? Kesan saya sih untuk mengikuti proyek ini lumayan menyenangkan karena saya menambah pengalaman dan juga bisa bermanfaat bagi orang lain gitu. Dan juga pesan saya untuk anak-anak kelas 9 selanjutnya dalam mengikuti proyek ini, teruntuk untuk Shannon juga nanti kan ya. Coba untuk mengembangkan diri kamu sendiri, lihat passion kamu. Misalkan aku suka matematika, jadi aku buat proyek tentang matematika. Kamu juga harus mengerti apa hal yang bakalan kamu buat nanti dan juga mencoba untuk bermanfaat bagi orang lain. Oke, sangat memotivasi sekali. Dan ya dari kita sebagai kelas 8 juga harus bisa peka dalam lingkungan sekitar kita, apalagi untuk mengembangkan passion-passion kita yang mungkin terpendam gitu guys. Dan makasih ya Kak Syifa. Iya, sama-sama. Dan sekarang kita ke siswa selanjutnya yaitu Kak Aldi. Waalaikumsalam. Nah,
Nah, di sini di samping kita ada siswa dengan hasil projectnya nih guys. Hasil dari final project kelas 9 ya? Iya. Nah, bisa Kelas 9A. kasih tahu nggak siapa namanya, dari kelas apa, dan kelompok apa? Saya Aldi Nuriski Pratama, saya dari kelas 9A Khadijah Al-Kubro. Kelompok saya, kelompok project based learning saya dari kelompok 7, yaitu Ibnu Al-Hatiyam. Nah, di sini kan ada projectnya nih. Bisa nggak sih jelasin secara singkat sama project ini? Apa yang udah dibikin dari pertama permasalahannya dan solusinya? Ya, boleh. Ya, saya pertama kepikiran bikin alat ini yaitu dari masalah yang nggak saya temuin sebelumnya. Habis itu saya coba konsultasi sama pembimbing saya. Gimana sih Bu, ini saya masalahnya belum ditemuin. Habis itu coba kamu baca-baca berita atau apa dari sosial media. Akhirnya saya nemuin tentang masalah gempa yang akhir-akhir bulan kemarin sering terjadi. Ya udah, dari situ pembimbing saya bilang, coba kalau misalkan emang kamu pengen ngangkat masalah gempa ini, kamu bikin alat pendeteksi gempa. Jadi untuk meringankan korban jiwa dan terjadinya kerusakan yang diakibatkan oleh suatu gempa. Gitu. Oh, bener-bener motivasi sekali ya guys. Dan apa sih motivasi kakak juga untuk menyelesaikan project ini? Kan ini bener-bener rumit ya projectnya, buat alat pendeteksi gempa itu nggak gampang loh. Nah, motivasinya buat nyelesain ini apa? Motivasinya buat nyelesain ini ya tentunya yang pertama emang tugas kakak untuk kelulusan kan. Nah, terus kakak juga termotivasi dari orang-orang yang perkembangan bikin alat pendeteksi gempa ini udah canggih-canggih. Jadi kakak nggak mau kalah, dan untuk membantu juga warga sekitar, karena ini untuk diberikan ke sekolah, kakak ingin membantu warga sekolah dalam khususnya menghadapi bencana gempa. Dan kesannya apa nih selama mengerjakan proyek ini yang benar-benar menurut saya sih rumit banget ya, dan mungkin sekarang juga kalau misalkan saya bikin ini kayak nggak ada niat gitu, karena ini benar-benar rumit banget menurut saya gitu loh. Nah, kesannya apa nih? Nah, kalau kesannya ya, dari kesannya sih saya ya emang agak rumit dan menyulitkan juga, tetapi dari sini saya dapat pelajaran kalau misalkan kita juga harus peka terhadap suatu lingkungan di sekitar kita ataupun di lingkungan orang lain. Karena kalau misalkan kita nggak ada kepekaan, nggak dimulai dari kita sendiri, nggak bakal ada seterusnya pikiran kita untuk peduli ke lingkungan sekitar. Untuk lebih selanjutnya untuk adik-adik kelas kakak apa nih? Sarannya ya, kalau untuk saran ya belajar terus aja, pelajarin, dan ya kalau dibilang jangan leha-leha, mending jangan leha-leha, karena kan bentar lagi mau lulus nih ya, mau kenaikan kelas. Jadi ya persiapin aja untuk kedepannya dan ikutin arah-arah. Boleh nggak uji coba ini? Boleh. Coba ini. Ntar ya. Oke Kak, bagus banget dan ini benar-benar bermanfaat buat kita semua. Makasih udah bisa jadi perwakilan wawancara kita hari ini. Terima kasih Kak Aldi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Selvi Romadona. Saya orang tua dari Ainul Salsabila Siregar, kelas 8 SMP Nurul Hikmah, sekaligus perwakilan dari Komite SMP Nurul Hikmah. Kesan saya terhadap exhibition PBL ini sangat baik, terutama untuk anak-anak kita supaya menjadi lebih kreatif. Karena anak-anak dengan adanya proyek-proyek seperti ini dipancing untuk bisa mengeluarkan ide-ide kreatifnya dalam mengenai lingkungan sekitarnya.
banyak hasil-hasil yang luar biasa. Tadi saya sempat purchase satu item pendeteksi uang palsu, itu sangat bagus dan bermanfaat. Tetapi banyak yang lainnya juga yang bagus, bermanfaat untuk lingkungan dan juga untuk kemajuan pengetahuan dari anak-anak kita. Pesannya untuk anak-anak kita supaya lebih kreatif lagi, memacu diri untuk bisa menjadi lebih baik lagi, insya Allah akan bermanfaat untuk dirinya sendiri maupun untuk lingkungan sekitarnya. Kalau kritik dan saran, saya rasa sudah cukup bagus, apalagi ini kan acara perdana ya di Nurul Hikmah ini. Sudah cukup bagus, paling perlu ditingkatkan mungkin dari sisi tadi hiburan anak-anak. Tadi saya lihat untuk yang Marawis ada yang penarinya, mungkin ditambahkan lagi krunya, bukan kru ya, maksudnya penarinya, jadi biar lebih meriah. Nah itu. Kalau untuk sisi PBL ini sudah cukup bagus, tinggal ditinggalkan lebih baik lagi aja. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Nah, ini dari kelas berapa aja nih? Kelas 8 Aisyah binti Abu Bakar. Dari siapa aja ini namanya? Nama saya Siti Lisfadilah. Nama saya Siti Mujayana. Nama saya Arda Ramadhani. Nama saya Ainul Susabila Siregar. Tadi ada apa aja sih? Pameran proyek mereka ujian sih PBL. Exhibition ya? Ya. Menurut kalian seru nggak sih? Seru. Keren. Ada juga yang bisa bikin bel, sensor gempa, sama ada rak buku, ada blender, ada tempat sepatu. Satu-satu ya. Saya tanya. Kalau kamu yang mana nih yang kamu sukain? Dari yang ke Aldi sama yang ke Budi. Kenapa? Soalnya kalau misalnya Kak Budi itu kan kayak bener-bener kreatif, itu kain bekas tuh dijadiin lap sama dia. Terus kalau misalnya yang Kak Aldi itu bener-bener bisa mendeteksi gempa. Oke, kalau kamu apa? Kalau aku yang kreasinya itu kotak pensil sama rak buku. Kalau kotak pensil itu kan agar menata pulpen atau pensil atau penghapus agar semuanya tertata rapi. Untuk buku juga sama, agar bukunya tidak berserakan kemana-mana dan hilang atau sobek. Kamu? Yang tempat buku, rak buku. Kenapa? Karena biar biar rapi aja gitu. Kamu? Kalau saya yang punya Kak Aldi sama Kak Agung dan juga Kak Zahra. Kenapa? Kalau Kak Aldi bisa sama mendeteksi gempa bumi, sama kalau Kak Agung bisa bikin bel kayak rumah itu, pencet bisa bunyi. Kalau Kak Zahra unik lampunya dari sendok bekas. Jadi kan kalian kelas 9 ya? Apakah itu bakalan jadi inspirasi kalian? Iya. Ada kritik dan saran nggak dari kalian nih supaya nanti kedepannya lebih baik lagi? Nggak ada sih. Menurut saya nggak ada. Nggak ada, udah baik ya? Iya. Exhibition 2022. Karyaku hebat, karyaku bermanfaat. Yeay, makasih ya. Iya. Dah. Nempe bisa